biar kami yang melayani dari gereja. Shalom bagi kita semua. Atas nama Pendeta, Bibel Pro dan Penatua mengucapkan selamat mengikuti ibadah Pentakosta yang kedua yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Biarlah yang bernapas memuji Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, kita saat teduh kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah di rumah kita ini. Hingga saat ini kita belum dapat beribadah di gereja yang disebabkan oleh pandemi virus corona yang masih mewabah hingga saat ini. Yang pasti kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah memuji nama Tuhan di dalam iman. Ya Tuhan, berkatilah ibadah yang sedang kami lakukan di rumah ini. Hari ini Senin tanggal 1 Juni 2020, yakni ibadah peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta yang kedua. Dalam ibadah Pentakosta ini kita diserukan untuk tetap hidup di dalam pengharapan selama kita hidup di dunia ini. Sebab selama kita hidup di dunia ini, penderitaan dan kesusahan senantiasa datang menerpa kehidupan kita. Jika kita senantiasa hidup dalam pengharapan kepada Tuhan dan kepada janjinya, maka kita akan dapat melewati semuanya itu. Dan kita bertahan sampai pada akhirnya. Sebab firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Tetaplah kita berharapan kepada Tuhan Allah dan jangan goyah. Firman Tuhan mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jika dari diri kita sendiri kita lemah dan tidak berdaya untuk melewati segala pergumulan hidup yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita akan tetap teguh berpengharapan dan berdoa kepada Tuhan, sebab Roh Kudus menolong dan membantu kita di dalam kelemahan kita. Karena itu, marilah kita siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Kita angkat nyanyian pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1-4, ku dengar berkat-Mu turun. Oh
nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan. Sebagai pengganti hukum Taurat pada pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua, pada hari ini, yaitu dari kitab 2 Timotius 1 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian dikatakan, kita membacanya secara responsoria. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan.
saudara-saudara, Tuhan adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang mau mengampuni dosa dan kejahatan kita. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku segala dosa-dosa kita yang perbuat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkaulah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan menyesali dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan Allah kami, hapuskanlah dosa dan kejahatan kami. Engkau mengutus kami di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi-Mu. Namun kami mengaku bahwa kami sering takut menyaksikan Engkau melalui perkataan dan perbuatan kami. Sering kami hanya sibuk memikirkan dan mencari apa yang perlu bagi kebutuhan jasmani kami, sehingga kami tidak memikirkan dan mencari apa yang menjadi kebutuhan rohani kami. Ya Tuhan Allah, pengasih dan penyayang, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kejahatan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan.
Injil pada kebaktian Pentakosta kedua hari ini terambil dari kitab Keluaran 35 ayat 30 sampai dengan 35. Pengangkatan Bezalel dan Aholiab. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengatur dan pemakas supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dan segala macam pekerjaan yang dirancang. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan yang disebutkan, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat ukuran yang berwarna-warni dari kain tua, kain muda, kain tinggi, dan lenan emas, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan merancang segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan kembali duduk. Informasi atau sunggul-sunggul bagi kita hari ini. Yang pertama, ibadah Pentakosta kedua. Hari ini Senin tanggal 1 Juni 2020, kita masih melaksanakan ibadah Pentakosta kedua di rumah kita masing-masing. Yang kedua, sesuai dengan anjuran pemerintah dan gereja kita untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19, jemaat kita HKBP Balikpapan masih belum bisa mempergunakan gereja sebagai tempat beribadah. Yang ketiga, semua kegiatan rutin di gereja kita dalam minggu ini masih diliburkan. Yang keempat, persembahan ibadah minggu dapat diberikan kepada sintua sektor atau dikirim langsung ke rekening gereja Bank Mandiri atas nama HKBP Balikpapan, nomor rekening 1490006663621, atau melalui Bank BPD atas nama Huria Kristen Batak Protestan, nomor rekening 0032422357. Yang kelima, warta keuangan khususnya daftar keluarga yang memberi persembahan kebaktian minggu di rumah jemaat dapat kita lihat di WA grup sektor kita masing-masing yang telah dikirimkan melalui PDF. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan mari kita doakan agar wabah virus corona ini cepat berlalu dari dunia ini. Demikian informasi atau sunggul-sunggul dalam minggu ini. Tuhan memberkati. Kita kembali memuji Tuhan. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan pada ibadah
Pentakosta yang kedua hari ini, yaitu yang diambil dari kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang kelima. Kita membuka Alkitab kita masing-masing di rumah, agar kita sama-sama membaca nas ini. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, orang yang pintar belum tentu berhikmat. Namun orang yang berhikmat sudah pasti orang yang pintar. Sebelum datangnya kekristenan ke tanah Batak, nenek moyang orang Batak sudah memiliki banyak falsafah kehidupan. Ada perkataan yang mengatakan, nabisuk napunahata naoto tupanggadisan. Orang yang bisuk atau orang yang berhikmat, itulah yang dapat menghadapi kehidupan. Sementara orang yang bodoh atau oto, dia bisa dibeli orang. Karena itu, semua orang Batak dihimbau agar menjadi orang yang berhikmat, halak nabisuk, agar dapat menghadapi kehidupan ini. Terlebih dalam menghadapi pandemi virus corona yang sedang mewabah saat ini, kita semua menjadi orang-orang yang berhikmat. Pada hari Pentakosta yang kedua ini, kita disapa oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Orang Kristen yang ada di Korintus, sebagian kecil berasal dari orang Yahudi. Tetapi kebanyakan berasal dari orang-orang yang bukan Yahudi. Masyarakatnya banyak dipengaruhi oleh ajaran filsafat dan kesusastraan yang indah. Karena itu, bagi orang Korintus, apa yang disampaikan oleh Paulus tentang Kristus yang tersalib adalah suatu kebodohan dan batu sandungan. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 23. Orang Yahudi berpikir, bila Yesus itu dipilih Allah, bagaimana mungkin dia harus mengakhiri hidupnya di kayu salib? Karena salib adalah tanda orang yang terkena kutukan. Karena itu bagi orang Yahudi, mempercayai Yesus adalah bodoh dan tidak masuk akal. Demikian juga bagi orang Yunani. Mereka sangat menekankan hikmat dan pengetahuan. Menurut mereka, hikmat, kepintaran manusia berbicara, bertindak, dan berbicara mampu melepaskan manusia itu dari kesulitan apapun. Karena itu apabila Yesus dapat ditangkap, diadili, dan disalibkan, itu berarti dia bukanlah orang yang berhikmat. Mempercayai Yesus bagi mereka sama dengan mempercayai orang bodoh. Karena itu melalui khotbah ini ada beberapa pesan moral yang mau disampaikan kepada kita dalam konteks masa kini yang disinari oleh topik minggu yang mengatakan hidup oleh kuasa roh, mangulu hinorhoni todii, yaitu yang pertama bersaksi tentang Kristus yang disalibkan, ayat 1 dan ayat 2. Apa yang dilakukan Allah melalui Yesus Kristus dalam pengorbanannya di kayu salib sulit diterima oleh akal manusia yang masih dikuasai dosa.
Karena dengan adanya dosa, manusia itu tidak dapat mengenal, memahami misi kerajaan Allah di dunia ini. Pikiran manusia terbatas. Karena itu, untuk mampu mengenal, apalagi bersaksi tentang Kristus yang disalibkan, dibutuhkan tuntunan Roh Kudus. Karena semua perbuatan Allah hanya dapat dipahami oleh orang yang telah memberi dirinya dikuasai oleh Roh Allah. Demikianlah yang harus kita lakukan ketika kita mau memberi diri untuk dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus. Maka hidup kita akan dimampukan untuk memahami semua perbuatan dan karya keselamatan yang dilakukan Allah melalui Tuhan Yesus. Kita akan mengerti mengapa Allah harus menjadi manusia hina, mau disiksa, dihina, bahkan disalibkan, dan mau memberikan nyawanya. Yang kedua, memberitakan Kristus dengan kekuatan roh, ayat 3 dan 4. Dewasa ini semakin banyak orang Kristen yang ingin mendalami imannya dengan semakin rajin membaca Alkitab, baik cetak maupun elektronik. Demikian juga mengikuti kebaktian di banyak tempat. Banyak lagi renungan harian yang dapat diperoleh melalui media sosial. Hal tersebut merupakan satu perkembangan yang kita syukuri. Namun, satu hal yang harus kita ingat, agar semuanya itu kita lakukan dalam tuntunan Roh Allah. Hanya Roh Allah yang dapat memberi kita hikmat dalam memahami firman Tuhan. Yang ketiga, bergantunglah kepada kekuatan Allah, ayat 5. Apabila Roh Allah menguasai hidup orang percaya, maka kinerjanya akan semakin baik, produktivitasnya semakin meningkat, kreativitasnya semakin hebat, yang akan membuat hidupnya menjadi unggul. Karena Roh Allah akan membukakan rahasia Allah yang tidak pernah didengar telinga atau dilihat mata. Ingatlah bagaimana pengalaman Yusuf di Mesir, Daniel di Babilonia. Mereka dipakai Allah menjadi orang-orang yang unggul di negeri asing. Melalui iman kepercayaan mereka, kuasa Tuhan nyata bekerja. Sehingga orang-orang yang ada di sekelilingnya melihat pekerjaan Tuhan. Demikianlah yang harus kita nyatakan dalam hidup kita. Hendaknya hidup kita senantiasa bergantung kepada kekuatan Allah. Apalagi dalam menghadapi virus corona yang sedang mewabah saat ini. Janganlah mengandalkan pikiran kita, apalagi dengan menyalahkan ini dan itu. Turutilah himbauan yang disampaikan oleh pemerintah dan gereja kita. Karena itulah jalan untuk menghambat penyebaran virus corona, sehingga cepat berlalu dari dunia ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan apabila kita senantiasa bergantung kepadanya. Amin. Apapun aktivitas yang kita lakukan di rumah, kiranya menjadi berkat bagi diri kita dan orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Dalam ibadah Pentakosta yang kedua hari ini, Engkau telah menyapa kami agar kami menjadi orang-orang yang berhikmat, yang mau dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ajari kami Tuhan, agar jangan mengandalkan diri dan pikiran kami, tapi kami senantiasa mau mengandalkan Tuhan dalam segala aktivitas dan kondisi yang kami hadapi. Terlebih wabah virus corona
yang sedang terjadi saat ini. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat memakai hikmat yang daripadamu, sehingga kami menjadi orang-orang yang unggul, yang kuat, yang sehat, yang bisa beradaptasi dengan baik, mengikuti seluruh anjuran yang disampaikan oleh pemerintah dan gereja kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang bekerja di rumah ataupun yang di luar rumah. Beri mereka kekuatan dan kesehatan agar tetap di dalam penyertaan tangan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas, Tuhan memberkati.